Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi hari ini gua nggak bakal nge-review komik ya, tapi hari ini gua akan memberitahukan manga haul gua pada bulan April tahun 2024 ini teman-teman. Jadi komik-komik apa aja yang gua beli pada tahun 2024 ini? Yang pertama, kita random aja ya. Jadi ini teman-teman, komik pertama. Nah, yang gua beli adalah Kamen Rider edisi 50 tahun ulang tahunnya Kamen Rider teman-teman. Jadi ini adalah klasik manga by Shotaro Ishimori. Jadi ini tuh salah satu wishlist gua ya di tahun ini. Karena ini waktu di tahun 2023 ini agak susah nyarinya, sold out, dan harganya tuh lumayan digoreng dan agak mahal. Jadi waktu gua tahu dia di Sinar Starbook itu ternyata ada, cuma stoknya habis. Jadi gua nunggu sih Sinar Starbook ini nge-restock lagi teman-teman, dan akhirnya gua dapet teman-teman. Nah, seperti ini, dia tebel banget. Ini gua nggak tahu ya kapan bakal sempet bacanya, karena setebel ini teman-teman. Kalau gua nggak salah tuh sekitar 800 halaman ya. Itu PR banget buat bacanya. Nah, dan ini tuh waktu gua beli tuh kalau nggak salah tuh setelah Lebaran atau awal-awal April gitu ya. Waktu itu Tokopedia masih ada kayak Ramadan sale atau apa gitu. Jadi gue dapetinnya cukup murah teman-teman. Kalau teman-teman beli di Sinar Starbook ini harganya sekitar 402.000 ya. Tapi waktu gue dapet jadi potong diskon, jadi harganya tuh sekitar 360-an ribu kayak gitu teman-teman. Menurut gue worth it banget sih dengan harga segitu. Nah, kalau orang beli tuh sekitar 500 atau 400 ribuan gitu kan. Dan gue lumayan beruntung ya bisa dapetin dengan harga 300 ribuan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, gue beli ini teman-teman. Tetet. Nah, ini tuh adalah komik Deadpool versi manga. Nah, kemarin tuh gua pernah nge-review ya komik Spider-Man versi manga. Nah, ini tuh kolaborasi antara Marvel dengan Viz Media gitu teman-teman. Dan ini tuh ada 2 volume dan langsung tamat kayak gitu. Dan ini tuh teman-teman bisa lihat ya. Jadi gua belinya bukan di Periplus sebenarnya, tapi ini gua pakai bookmarknya aja, dan gua baru sampai ke di sini teman-teman, di volume kedua kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa ceritanya, ditunggu aja ya reviewnya, karena ini bener-bener menarik banget. Gua suka banget teman-teman sama komik Deadpool Samurai ini. Dan ini harganya gua beli second ya. Kalau teman-teman cari yang harga barunya itu sekitar 160-an ribu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman beli 2 ya sekitar 320-an ribu gitu teman-teman. Tapi gua dapetinnya ini tuh harganya cukup murah ya. Gua lupa harganya berapa, tapi 200 ribuan kayak gitu. Jadi di bawah harga pasaran lah, karena ini memang komiknya komik second gitu ya, karena dapat best price. Jadi daripada gua beli yang komik baru ya yang harganya 320 ribuan, jadi mending harga 200 ribuan kayak gitu dapat 2 kayak gini. Dan ini kondisinya masih layak, bagus banget ya. Selanjutnya di sini kita punya ini teman-teman, PTSD Radio volume 3 kayak gini teman-teman. Nah, jadi seperti ini dia, dan ini juga bakal gua review ya. Ini lumayan tebel, lebih tebel sedikit dari volume sebelumnya, volume 1 dan volume 2 ya. Oke, selanjutnya di sini kita punya komik lokal. Ini tuh adalah Hideout. Nah, ini juga udah pernah gua review ya. Gua cukup suka sama Hideout, dan semoga ya yang karangan Masasumi Kakizaki yang lain juga dicetak ulang, karena gua serius ini bener-bener gua suka sama komiknya ya. Katanya sih ada komik-komik lain yang udah pernah rilis ya buatan Masasumi Kakizaki, kayak Rainbow, Pandemic kayak gitu. Semoga yang karangan beliau yang lain juga dicetak ulang ya dengan format book paper. Ini harganya adalah 60.000 dan gua beli di Dojo Buku teman-teman. Nah, selanjutnya di sini gua punya Pulau dengan Genangan Air, Pulau dalam Genangan Air volume 2 buatan Keisan B. Ini juga gua beli di Dojo Buku. Ini gua dapetin harganya berapa ya? Gua lupa inget sih harganya. Kalau gua nggak salah sih sekitar 40.000 apa 30.000 gitu. Dan ini gua masih dalam plastik ya, belum gua baca karena belum sempet. Ini juga gua bakal lengkapin, karena yang Keisan B yang sebelumnya yang pernah dirilis di Indonesia yang judulnya tuh Erase, itu gua nggak nemu yang volume satunya.
Jadi kalau gua beli volume 2 sama yang sampai yang tamat, kalau nggak punya yang volume satunya tuh kayak gimana gitu teman-teman. Jadi sampai sekarang gua nyari yang volume satunya tuh nggak ketemu teman-teman. Dan ini juga gua dapetinnya di Dojo Buku. Jadi kalau gua beli komik-komik lokal tuh selalu di Dojo Buku teman-teman, karena gua udah pernah jelasin sebelumnya ya, dia best banget ya. Dia selalu cari komik-komik itu yang kondisinya masih bagus, yang nggak ada minus kayak gitu teman-teman. Dan nyampe di tempat gua juga yang di kota kecil ya, daerah Bangka Belitung, Pangkal Pinang, ini kondisinya tuh selalu perfect. Makanya gua selalu suka dan lumayan cepet, lebih cepet ya dari toko-toko buku seller atau seller-seller online yang lain. Makanya gua suka banget ya belanja di Dojo Buku. Harganya juga sangat menarik ya. Dan yang selanjutnya gua beli juga, ini juga udah pernah gua review sebelumnya. Ini adalah Slam Dunk volume 1 kayak gini teman-teman. Dan ini juga kayaknya gua bakal ngelengkapin karena gua belum punya Slam Dunk sebelumnya. Jadi ini gua bakal lengkapin karena gua cukup suka ceritanya, fun dan lucu juga teman-teman. Ini komik yang wajib teman-teman beli sih ya. Apalagi kalau buat dibaca pas weekend ya, pas libur lagi santai, ini cocok banget teman-teman. Oke, selanjutnya gua beli ini teman-teman. Ini Death Note. Nah, ini tuh barengan semua ya belinya, sama kayak yang di tempat tadi tuh di sini. Karena rilisnya barengan semua teman-teman. Ini emang parah lah, kenapa sengaja gitu ya rilisnya tuh deket-deket abis lebaran gitu kan, pas masih ada THR. Sengaja mereka ya kayaknya ya. Dan ini Death Note 5 teman-teman, kayak gini Death Note-nya, dan masih sama ya, kayak ada hot print-nya kayak gitu. Ini juga gua belum baca ya, karena gua belum sempat karena sibuk kerja ya. Akhir-akhir ini lagi banyak banget kerjaan, belum sempat baca. Dan ini juga bacanya cukup lama teman-teman, gak cukup 1 hari ya, karena komik Death Note ini banyak banget tulisan-tulisannya teman-teman, jadi butuh waktu ya, nggak cukup 1 hari buat bacanya. Dan selanjutnya di sini gua ada komik yang gua ikutin lagi, yaitu adalah Bucket List of the Dead atau Zoom 100, dan ini volume keempat. Ini juga gua ngikutin. Sebenarnya gua nggak terlalu suka ya sama ininya, cuma karena covernya tuh menarik teman-teman, dan spine-nya ini warna-warni, makanya gua beli tuh. Dan akhirnya ya udahlah, udah beli sampai volume 2 gitu ya, tanggung nggak diterusin, jadi gua terusin aja teman-teman kayak gini ya. Cukup tipis komiknya, dan ini santai, komiknya cukup santai dan enak banget kalau seandainya teman-teman baca buat ngilangin stres, buat relax di weekend, atau buat di sela-sela kerjaan di kantor pas jam istirahat. Ini cocok banget ya. Oke teman-teman, selanjutnya gua beli komik horror. Ini tuh adalah 100 Ghost Stories to Die For. Tuh, ini juga udah gua review. Gua beli di Peri Plus, harganya 162.000, dan gua masih mencari volume selanjutnya tapi nggak ada yang restock ya. Di Peri Plus juga belum restock teman-teman. Jadi infoin aja teman-teman kalau ada yang punya volume 2 dan volume selanjutnya gitu ya. Tapi kayaknya gua bakal beli ngikutin berurutan ya. Jadi volume 2 dulu gua cari, nggak langsung ke volume 5 kayak gitu. Gue tuh pengen bacanya berurutan teman-teman, karena gimmicknya si anaknya ini selalu bercerita kan di setiap chapter kan, dan masing-masing chapter itu semakin lama itu muncul hantunya itu sedikit-sedikit. Jadi kalau seandainya gua loncat ke volume 5, takutnya tuh ada yang gua ketinggalan gitu. Jadi gua bakal beli dulu yang volume keduanya kayak gitu teman-teman. Nah, yang terakhir gua punya adalah Naruto volume kelima teman-teman, dan ini juga sama ya, beli di Dojo Buku. Harganya tuh ini gue pre-order ya, harganya tuh berapa ya, 79.000 kalau gue nggak salah ya, kayak gini Naruto volume 2. Dan ini juga belum selesai gue baca, tapi udah gue buka teman-teman karena gue pengen lihat isinya. Nah kayak gini, ini juga wajib buat dikoleksi ya buat kalian pencinta Naruto, karena spine dan covernya ini benar-benar manis banget, cantik banget ya. Apalagi kalau seandainya teman-teman jajarin di lemari teman-teman, ini bener-bener bakal kelihatan bagus banget teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia manga haul gua yang gua beli di tahun di bulan April tahun 2024 ini. Ada cukup banyak ya, dan kebanyakan tuh dikuasai oleh komik-komik impor. Komik impornya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 teman-teman, dan komik lokalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, dan totalnya ada 11 buku yang gua beli di bulan April tahun 2024 ini teman-teman. Nah buat teman-teman ya, dari semua ini mana yang teman-teman pengen review duluan nih? Tapi ada beberapa juga yang udah gua review kan. Nah buat teman-teman yang pengen request, ada yang pengen di review dulu nggak yang belum gua review di sini teman-teman, tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik teman-teman. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan
Dadah.